gue punya cerita. Hai, ini gue, Yusuf. Biasa dipanggil Ucup. Gue mahasiswa tahun pertama yang lagi rantau di sini. Nah, ini temen deket gue, namanya Didit. Dia warlock sini yang dikenal sama warga suka iseng dan murah senyum. Kita berdua sama-sama kuliah di kampus yang ada skena-skenanya gitu di daerah Jogja. Gue sama Didit ketemu waktu ospek. Dari situ, gue sama dia jadi sering main bareng sampai ikutan jadi anak emaknya juga. Biasanya nih, gue sama Didit kemana-mana selalu sepaket. Di mana ada gue, di situ ada Didit. Bro, minggu depan udah puasa ini. Awakmu jadi balik nggak? Ya jadilah, cuma lagi nunggu transferan duit dari mak gue. Dari kemarin dah minta, tapi nggak ditransfer. Padahal mesti war tiket. Iya cuy, tiket balik Jakarta tuh banyak yang nyari juga soalnya di sini. Mak lu lupa kali. Coba tanya lagi dah. Gue mulai dulu ya, Dit. Halah, sejak sore lo ini, buru-buru amat sih. Mau nongkrong nih gue sama konco-konco gue. Lah piye? Bukannya tadi sore udah toh? Entu mah sama temen UKM basket gue. Nah ini sama UKM musik. Mau ikut gak lu? Halah, sibuk men tuh kayak iki. Skip dulu deh, lo aja. Lagi seret dompet ini. Nyantai, gue yang traktir. Ayo gece dah. Cop, tenanan iki. Iya udah buruan dah. Weh broku. Segitu mana cukup. Nambah lagi lah nambah. Tenang, gue yang bayar. Weh, mantep broku. Gak enak lah. Tiap nongkrong lo terus yang traktir. Ya elah cuy, mumpung awal bulan nih. Santuy. Cop, tenane lo Cop. Harap neraktir cah-cah kui. Mengko uangmu habis loh. Enggak lah, santuy. Nanti gue minta telepon lagi sama nyokap gue. Sekalian buat ongkos pulang nih. FYI, dulu nih emak bapak gue punya usaha resto yang cukup terkenal. Dan gue kebetulan juga anak tunggal di keluarga ini. Jadi dari dulu emak bapak gue selalu ngasih yang terbaik buat gue. Mulai dari sekolah, fasilitas ini itu, uang jajan. Dan mereka terbiasa suka memberi ke orang sekitar juga. Sekedar traktir temennya atau ngasih sesuatu ke tetangga. Nah, akhirnya gue punya kebiasaan yang sama setelah gue gede. Karena gue ngerasa berbagi itu hal yang menyenangkan selama gue masih mampu. Waduh, banyak banget nih miss callan dari mak gue. Kenapa ya? Penting iku koyo teleponan balik aja. Hah? Beli telepon? Kagak denger. Teleponan balik aja. Ngapain muter balik anjir? Udah malam ini. Teleponan balik, Cop. Mosok ora krungu. Teleponan balik aja. Oh, telepon balik. Ngomong dong. Antar aja dah kalau udah sampai rumah lu, Dit. Cup, gimana kuliahnya di sana? Lancar? Lancar kok, Mak. Ngomong-ngomong, Ucup pengen beli tiket pulang buat besok nih, Mak. Jadi gini, Cup. Usaha emak sama bapak lagi jelek beberapa bulan ini. Jadi, kayaknya emak belum bisa kirim uang bulanan dan uang beli tiket buat kamu pulang nih. Kamu, kalau bisa, uang sakunya dihemat-hemat dulu ya, Cup. Waduh, serius nih, Mak. Aduh, gimana ya? Mana duit jajan bulan ini udah tinggal dikit. Gara-gara kebanyakan dipakai nongkrong lagi. Sabar ya, Nak. Nanti kalau emak berhasil dapat pinjaman, emak langsung kirim ke Ucup ya. Nggak usah, Mak. Nggak apa-apa. Ucup tahun ini Ramadan di sini dulu aja. Emak tenang aja ya. Uang saku Ucup masih banyak kok. Maaf ya, Nak. Tenang aja, Mak. Ucup aman. Banyak teman yang mau bantuin di sini.
Ya udah, kamu jaga kesehatan ya. Biaya rumah sakit sekarang mahal. Makan juga yang bener, Cup. Jaga diri ya di sana. Siap, aman bos. Emak sama bapak sehat-sehat juga ya di sana. Nak Yusuf, maaf. Kalau boleh, uang kosan ditransfer besok ya. Karena keluarga besar saya mau berkunjung ke rumah sebelum puasa. Jadi istri saya harus belanja buat masak-masak. Bagaimanakah nasib Ucup selanjutnya? Akankah ia berhasil bertahan di bulan puasa ini? Ngopo kowe, Cup? Ketombean po? Apa kutuan? Garuk-garuk pala aja dari tadi. Duh, cerita nggak ya ke si Didit? Tapi nggak enak Nanti dia malah jadi ngerasa bersalah atau gimana lagi. Ngopo kowe, Cup? Arep meek po? Kagak anjir, nggak kenapa-napa. Dah lah Dit, gue balik dulu. Thank you ya. Aduh, gimana nih? Kalau gue bayar kosan, gue nggak bisa makan. Kalau nggak bayar, nggak enak sama Pak Haji. Mana baik banget lagi. Tiap bulan sering dikasih martabak gacha. Oi, Cup. Lemes banget lo awakmu. Baru juga sehari lo puasanya. Gue lagi diet nih, Dit. Halah, diet apa tuh, Cup? Apa yang mau didietin? Badanmu itu loh, kering tulang aja sama kulit, kayak wayangan. Sembarangan banget lo, Dit, kalau ngomong. Lu yang ngajarin kan? Kemana aja sih lu? Seminggu nggak kelihatan. Biasanya kalau diajak main gas terus. Sakit po? Kagak, Dit, emang lagi introvert aja gua. Halah, sosokan introvert gue. Biasanya juga kadal diajak ngobrol. Weh, lagi sibuk apa, bro? Oh iya, Cup. Ini bentar lagi mau buka. Aku tak nyari takjil dulu ya, Cup. Duh, gua lagi seret banget nih, Dit. Duit gua tinggal segini doang. Tumben lo. Kowe lagi ada masalah yo. Ya wes, ntar aja ceritanya. Kita war takjil aja dulu. Yuk, endang. Dibilang gua lagi kagak ada duit banget, Dit. Dompet gue isinya pati murah doang ini. Wes, tenang Ucup. Sama gue aja nanti. Satu ya, Mbak. Suwon ya, Mbak. Boleh satu lagi, Mbak, buat teman saya, Mbak. Iya, makasih, Mbak. Dit, bayar dulu anjir. Wes, ndak usah. Takjil iki emang gratis buat warga dan mahasiswa, Cup. Ih, anjir. Seriusan lo, Dit? Sebanyak ini? Loh iya toh. Makanya aku ini loh sering muter nyari takjil gratis kalau mau buka. Soalnya lumayan, Cup. Semenjak itu, gua sama Didit jadi sering nyari takjil gratis. Ya emang sih, nggak semuanya enak dan banyak isinya. Tapi lumayan lah daripada enggak. Selain itu, setiap sahur biasanya gue gabung sama remaja masjid buat keliling bangunin sahur warga. Nah, per hari-harinya itu gue biasanya dapat uang jajan dan cemilan dari masjid. Walaupun sedikit, tapi lumayan buat modal sahur. Kadang gue sama Didit patungan biar dapat makan lebih banyak. Didit suka nambahin sedikit sih pakai uang pribadinya. Gua juga sebetulnya nggak enak, tapi gimana bejir? Ya, singkat cerita, gue berhasil survive lah seminggu pertama puasa ini.
Sampai akhirnya di akhir minggu si Didit ngajak gua buat buka di rumahnya. Ucup yo. Maaf yo. Dalamnya isi berantakan iki. Iya, ndak apa-apa Bu. Padahal Ucup sering main dek sini. Tapi kamu baru sekarang masuk sini yo. Iya nih Bu, biasanya cuma di teras aja. Enak soalnya terasnya adem sama luas. Lek Ucup pengen buka tiap hari dek sini nggak apa-apa loh. Nemenin ibu buka. Aduh, janganlah Bu, nggak enak. Nanti ngerepotin. Lagian, udah ada Didit juga kan buat nemenin ibu. Hah? Loh, Dit? Kok lu makan, Dit? Belum ajan loh ini. Loh, aku kayak Kristen, Cuk. Bu, Didit makan nih, Bu. Cok, Kristen aku, Cok. Telingamu itu loh, Korean. Lah, kok lu Kristen, Dit? Lah, pertanyaanmu loh. Emangnya kenapa kalau gue Kristen? Lah, terus ngapain lu ikutan nyari takjil? Sama bangunin sahur lagi tiap hari di masjid? Ya suka-suka gue lah. Orang makanannya gratis, enak, di masjid juga seru, bisa mabar, dan dapat uang jajan tiap hari. Nggak jelas lu kodok Juma. Nah iki, makanya ibu bilang kan enak kalau kamu di sini. Lek kamu dek sini, ibu jadi ada yang nemenin buka. FYI nih, kalau pada nanya bokapnya Didit kemana, ikut buka apa enggak? Sebenarnya gue udah tahu kalau nyokap bokap Didit ini emang beda agama. Bokapnya Didit Kristen dan ibunya Islam. Ternyata si kodok Juma yang sering ngingetin gue buat istighfar pas lagi ngomong kasar itu, dia Kristen bejir. Halo mas, sampean nang ngendi mas? Bu, maaf ya, Bapak baru berkabar nih. Bapak lagi rumah sakit. Hah? Rumah sakit? Walah, kok iso ndek rumah sakit loh mas? Kira-kira apa yang terjadi dengan Bapak Didit ya? Lalu, bagaimana kelanjutan hidup Ucup yang masih bergantung dengan takjil gratis dan sahur dari masjid? Bu, ayo Bu, langsung dek sana aja Bu. Yo wes pak, ini bapak lagi ndek rumah sakit mana? Ndak apa, Bapak baik-baik jak nih. Bapak dek mana ini? Ada rumah sakit dekat kota. Tapi Bapak ndak apa, Bah. Yo wes mas, sekarang ibu, Didit sama Ucup jalan dek sana yo. Ndak usah. Ya Allah bapak. Lah ini Bapak masih bugar Bu. Bapak kan udah bilang dari tadi di telepon. Bapak ndak apa. Ibu khawatir tenan loh pak. Takut bapak kenapa-napa. Kan Bapak tadi dah bilang Bapak ndak apa. Ini Bapak cuma ngantar kawan Bapak. Tadi kecelakaan di jalan. Oh alah, kirain Bapak kenapa-napa loh Pak. Ini si Suryo. Tadi ketabrakan mobil di perempatan depan. Yang nabrak pun kabur pula. Untung ndak parah budak nih. Makasih ya Pak. Untung ada Bapak tadi. Jadi saya ada yang nolongin. Ya ndak apa. Kita kan mesti tolong menolong. Mas, kata dokternya gimana Mas? Kaki dan tangan saya ada yang retak gitu katanya. Jadi harus istirahat dari kerja dulu nih beberapa minggu. Aduh, pening nih saya juga. Oh alah, emang gak boleh cuti dulu aja Mas? Orang lagi parah gini sakitnya. Iya Sur, cuti jak dulu 2 minggu ja buat pemulihan. Nggak bisa nih Pak. Saya kan kerja di panti sebagai pengurus panti. Kasihan kalau anak-anak nggak ada yang ngurus. Teman kerja saya juga cuma sedikit Pak. Nanti mereka kewalahan ngurus anak-anak. Walah, susah juga ya Pak. Nggak ada pengganti sementara dulu gitu Pak. Kita belum pernah sih ada kejadian kayak gini. Jarang ada juga pasti yang mau Mas. Karena gajinya nggak seberapa, tapi kerjaannya banyak. Apa gue coba ngajuin diri aja ya buat gantiin kerjaannya Mas Suryo? Pasti bayarannya juga lumayan lah. Paling enggak, gue ada kerjaan yang bisa ngasilin duit. Gimana ya? Saya pun jadi ikut kepikiran. Mas Suryo,
Misalnya saya ngajuin diri buat gantiin Mas Suryo buat kerja sementara di sana, bisa nggak ya? Mumpung lagi libur kuliah bulan ini. Wah, bagus itu. Saya seneng banget malah kalau ada yang mau gantiin. Tapi nanti kerjaannya banyak loh. Gajinya sebulan juga nggak sampai UMR daerah pastinya. Oh, nggak apa-apa Mas. Yang penting bisa buat sambung hidup sebulan ini aja. Saya lagi butuh banget tambahan buat bayar kos dan makan. Hehe. Oh gitu. Boleh. Nanti coba saya usulkan ke kawan saya di panti ya. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Yusuf Mas, biasanya dipanggil Ucup. Makasih banyak ya Mas ya. Oh iya, biasanya buat buka puasa dari pihak panti nanti disediain. Jadi nanti Mas Ucup bisa buka puasa bareng anak-anak panti di sana setiap hari. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Saya nggak perlu war takjil gratisan lagi jadinya. Hahaha. Weh, padahal kemarin aku baru nemu takjil yang gratis. Enak loh, Cup. Bacot lu. Singkat cerita, semenjak itu akhirnya gue jadi gantiin Mas Suryo buat kerja sementara di panti. Sementara Mas Suryo harus pemulihan dulu dari lukanya. Kerjaannya emang gak gampang sih. Tiap hari harus ngadepin karakter anak-anak di panti yang beda-beda. Gua di panti gantiin Mas Suryo sebagai pengasuh. Yang mana kerjaannya kurang lebih kayak ngasih bantuan umum gitu deh. Semacam bantu kasih anak-anak makan, mandiin yang masih kecil-kecil, ngajak main mereka. Untungnya gue lumayan suka main sama anak-anak. Jadi interaksi gua sama anak-anak ini gak terlalu susah. Ya, walaupun di awal emang agak ngeselin sih. Soalnya mereka masih anggap gue orang asing. Terus, selain gue dapet takjil gratis di panti, gue juga dapat uang saku harian sebagai uang makan. Yang ini katanya di luar gaji pokok. Gajinya lumayan juga boy. Bisa nih buat Euk bayar uang kosan kemarin yang belum lunas, sama buat beli tiket pulang. Yes, akhirnya gue bisa beli tiket pulang. Wah, ini kalau dikumpulin lumayan juga nih. Bisa buat beli tiket pulang yang paling murah. Yes, akhirnya gue bisa beli tiket pulang. Ya, paling enggak nyampe dulu dah ke Jakarta. Nah, nanti pas gajian baru buat lunasin bayar kos dan ongkos pulang. Ah, apa-apaan nih? Kenapa udah kejual semua sih? Masa gue nggak jadi pulang? Duit ada, tiket pulangnya nggak ada. Elah. Kira-kira gimana kelanjutan nasib Ucup lebaran tahun ini? Bisakah ia menemukan solusi agar tetap pulang ke kampung halaman? Weh, Cup, lama nggak kelihatan kowe. Gimana kerjaannya? Lancar? Lah iya juga ya. Sibuk kerja nih, jadi jarang main gue ke rumah lu. Iya loh. Ayo buka di rumahku aja. Sekalian cerita-cerita. Gimana kerjaanmu iku? Boleh deh, tapi nanti kita cari takjil gratisan dulu ya. Nggak enak kalau ke rumah lu gue nggak bawa apa-apa. Lah iki, wingi aku nemu spot baru lagi, Cup. Takjilannya banyak, enak. Yang jual juga cakep tenan, Cup. Sekalian po minta nomor WhatsApp-nya. Kayak mau aja deh sama lu, Dit. Dah, ayo gas. Walah Dit, tinggal dikit lagi bungkusannya. Antriannya banyak banget, Cok. Iya yo, kayaknya kita nggak bakal dapet deh. Ngapain ya biar antriannya bubar? Mau ngapain lo kowe, Cup? Manggil hujan po? Apa arep cosplay jadi babi ngepet? Ah, ngaco lu kodok Juma. Yang bener aja lah. Lah terus opo, Cup? Dit, lagi puasa. Yang bener-bener aja lah. Kita antri aja biar kayak orang beradab. Walah, emang rezeki anak soleh nggak kemana. Gua yang harusnya ngomong gitu, woi.
Tenang aja mas, stok kita masih banyak, gak akan kehabisan kok. Kalau gitu, boleh nambah satu lagi, Mbak. Cok, yang bener aja lu. Nggak usah, Mbak. Makasih ya. Cop, lama ndak lihat nih. Gimana kerjaan di sana? Iya, Pak. Kerjaannya alhamdulillah lancar sih. Seru juga main sama anak-anak, walau banyak capeknya. Bisa kowe Cop main sama anak-anak. Pasti kowe ajak mabar yo. Ya kagak lah, dikemplang nanti gue yang ada. Halah, ada-ada aja nih emang Didit. Awakmu sehat tapi kan Cup? Alhamdulillah sehat, Bu. Ngomong-ngomong, Pak Suryo kabarnya gimana ya? Oh iya, kemarin bapak dengar Suryo udah keluar dari rumah sakit. Udah buga pula dia tuh. Oh alah, alhamdulillah kalau gitu. Saya jadi pengen nengokin Pak Suryo nih, Pak. Mau bilang makasih udah dikasih kerjaan. Oh iya, nanti biar bapak antar aja ke rumahnya ya. Kebetulan pun ndak jauh dari sini. Ya paling sejam. Dah jauh bener itu ya. Yo paling pegel dikit lah pantatmu. Halah, anak bapak sama aja anjir. Oh iya deh, Pak. Makasih loh, Pak, udah mau diantar. Oh iya Le, gimana? Awakmu wis dapet tiket urung? Nah itu, Ucup lagi bingung nih, Bu. Semalam Ucup coba cari tiket kereta pulang, tapi belum dapat juga. Kalau mau beli sekarang juga kayaknya udah telat banget. Orang udah kurang dari seminggu lagi mau lebaran. Waladalah, bingung yo. Kita sekeluarga 2 hari lagi juga mau mudik ini ke kampung si bapak. Ya, nggak apa-apa lah, Bu. Kalau emang belum bisa pulang pas lebaran, ya udah, saya di sini aja. Nyobain lebaran di kota orang juga. Kayaknya boleh juga. Haha. Ya, semoga ketemulah jalan keluarnya ya, Cup. Bangun, bangun. Udah sampai nih. Nggak jauh kan? Deket ini mah, nggak kerasa. Ya lu mah dari tadi di jalan tidur doang anjir. Yo ngantuk, yo aku turu lah. Dah lah. Yuk, masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Suryo. Ini Ucup. Waalaikumsalam. Walah, Pak Lukman, Ucup, Didit, masuk. Gimana kondisinya Mas Suryo? Udah enakan kah? Alhamdulillah, udah sehat nih saya. Udah bisa aktivitas kayak biasa. Ini si Ucup. Kemarin minta antar. Pengen ketemu kau so. Iya Mas, sama mau bilang makasih banyak. Karena Mas Suryo ngasih saya kesempatan buat kerja di panti. Justru saya yang makasih. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu tuh nanti siapa yang gantiin. Susah juga pasti cari orangnya. Ucup kayaknya betah Mas kerja di panti. Diajak mabar loh anak-anak. Sembarangan cangkemmu. Enggak kok Mas, anak-anak di sana seru-seru, banyak yang lucu lagi. Ya bagus kalau kamu suka, biar lebih berkah juga rezekinya. Ngomong-ngomong, kamu lebaran pulang nggak Cup? Saya dengar kamu dari Jakarta. Kemarin katanya kehabisan tiket pulang dia Mas. Tadinya mau saya karungin aja ini anak, sekalian ikut pulang ke kampung bapakku. Halah, iya Pak. Ini saya lagi mikirin gimana caranya biar bisa mudik. Tapi kalau emang nggak dapet juga nggak apa-apa sih. Bareng saya aja kalau gitu Cup. Kebetulan kampung saya itu di Jakarta. Tahun ini kita mau lebaran di sana. Nanti H-3 saya sama istri saya pulang ke Jakarta. Oh iya, saya kira Mas Suryo orang sini Mas. Tapi nggak enak lah. Saya jadi ngerepotin kalau gitu. Ya wes, masuk karung aja yo sini Cup. Istri saya yang orang sini. Saya pindah ke sini karena harus jagain panti punya bapak saya. Lagian Sarah juga kok. Sekalian bareng aja. Daripada kamu lebaran di sini sendiri. Oh, pantinya itu ternyata punya bapaknya Mas Suryo. Walah. Loh, memangnya bapak belum bercakap? Belum Pak. Udah, bareng saya aja ya Cup pulangnya. Nanti H-3 lebaran saya jemput kamu di rumah Pak Lukman ya. Kalau Mas Suryo nggak keberatan, saya mau deh Mas. Makasih banyak ya Mas.
Yes, akhirnya gue pulang. Assalamualaikum. Mak, Ucup pulang. Allahu Akbar. Kaget. Anak Ma udah pulang. Masya Allah. Ucup, pulang juga akhirnya. Teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya.